Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video pembelajaran kimia mudah. Insya Allah kalian pasti bisa. Baik, di video pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang sifat-sifat dalam periodik unsur. Ini adalah materi terakhir kita di dalam bab sistem periodik. Apa saja yang kita akan pelajari pada video pembelajaran kali ini? Langsung saja kita simak sama-sama video pembelajarannya. Oke. Pada umumnya, ini adalah gambar dari tabel dari sebuah sistem periodik. Ada golongan 1A sampai 8A, kemudian ada golongan B atau unsur transisi, kemudian ada yang dinamakan lantanida dan aktinida. Kita sudah belajar itu. Nah, pada video ini, tapi kita memiliki kekhususan, yaitu adalah kita akan membahas tentang sifat-sifat unsurnya. Nah, sifat unsur dalam sistem periodik yang kita tahu adalah secara umum dijelaskan atau dibedakan menjadi dua, yaitu adalah logam dan non-logam. Oke, dalam tabel periodik ini, tampilan ini, jadi unsur-unsur yang bersifat logam itu terletak di sebelah kiri. Nah, di sebelah kiri ini ya, dari litium, natrium, kalium, rubidium, cesium, dan francium. Jika berwarnanya seperti ini adalah dapat dikatakan sebagai logam alkali. Kenapa nanti dia dikatakan logam alkali? Nanti kita akan bahas. Nah, kecuali adalah hidrogen. Nah, hidrogen ini dia kalau berwarnanya seperti ini, sama mirip seperti ini, nitrogen, fosfor, arsen, oksigen, ini memiliki sifat non-logam atau biasanya dia dapat dikatakan sebagai sifat dari gas, kira-kira seperti itu ya. Nanti ada seperti ini, non metal atau bukan logam. Nah, unsur ini menempati golongan 1A dan 2A. Golongan logam itu biasanya adalah golongan 1A dan 2A. Oke. Unsur logam dan non logam dibatasi oleh suatu garis batas yang membentuk tangga. Mana sih batasnya? Jadi batasnya adalah ini. Nih. Jadi batasnya adalah yang hijau ini. Nah, ketika sudah lepas dari yang warna hijau ini, maka dia dapat dikatakan bahwa biasanya ini bukanlah non-logam. Jadi, unsur logam dan non-logam itu dibatasi oleh tangga ini. Ini dia tangganya. Ya. Ini tangganya yang berwarna hijau ini. Nah, ini adalah terakhir dari si logam. Nah, kemudian unsur-unsur di sekitar garis batas tersebut bersifat metaloid. Apa sih metaloid itu? Jadi metaloid itu dapat dikatakan dia memiliki sifat antara logam dan non-logam. Ya, jadi metaloid itu dikatakan dia memiliki sifat antara bisa dikatakan logam, bisa dikatakan non-logam. Nah, dia memiliki sifat baik secara logam maupun lebih atau non-logam juga. Nah, selanjutnya dia lebih rapuh daripada logam. Kita tahu bahwa logam itu kokoh. Nah, si metaloid ini dia ternyata lebih rapuh daripada logam, tapi kurang rapuh dibandingkan dengan non-logam. Nah, bisa membayangkan ya. Dia lebih rapuh dari daripada logam, tapi dia kurang rapuh daripada non-logam. Selanjutnya biasanya dia semikonduktor. Jika logam kita tahu sebagai konduktor atau penghantar listrik yang baik. Nah, si metaloid ini, si yang berwarna ini, kira-kira berwarnanya ini, Tosca ini, nah, dia adalah semikonduktor. Beberapa metaloid ini berkilauan seperti logam. Apa saja sih? Nah, di sini ada namanya adalah boron, silikon, germanium, arsen, kemudian antimon, ini antimon ya. Kemudian ada namanya tellurium, polonium. Nah, ini adalah contoh-contoh dari metaloid. Dia dapat dikatakan semikonduktor. Dia memiliki sifat antara logam dan non-logam. Kira-kira seperti itu. Nah, unsur-unsur golongan 7A dan 8A itu adalah seluruhnya bersifat non-logam. Maaf, unsur yang golongan 7A ini adalah non-logam semuanya. Nah, begitupun juga dengan 8A.
dia juga ini dapat dikatakan golongan 8A sebagai golongan gas mulia. Oke. Nah, kemudian natrium, kalium. Nah, ini dua unsur yang paling reaktif. Apa sih reaktif? Jadi reaktif itu paling mudah direaksikan atau paling gampang direaksikan. Nah, jadi reaktif itu adalah ukuran dalam ilmu kimia, dia mudah atau tidak direaksikan. Berarti paling reaktif, berarti paling mudah direaksikan. Kira-kira seperti itu ya. Nah, semakin ke sini, ini kan semakin ke sini, maka ini sifat logamnya akan semakin berkurang. Kira-kira seperti itu. Jadi dari kiri ke kanan, ini ada keterangannya. Nah, dari kiri ke kanan, sifat logamnya akan semakin berkurang. Nah, dalam satu golongan dari atas ke bawah, biasanya sifat logamnya bertambah. Dari misalkan litium sampai fransium. Nah, ini sifat logamnya biasanya semakin bertambah. Dalam satu periode dari kiri ke kanan, ya. Ingat kalau dalam suatu golongan berarti dari atas ke bawah. Kalau dari berdasarkan periode berarti dari kiri ke bawah, biasanya logamnya semakin berkurang. Nah, ini juga golongan B yang kuning ini juga termasuk dalam logam. Dia logam transisi. Nah, kira-kira seperti itu ya. Selanjutnya, kita akan belajar tentang golongan 1A. Apa sih golongan 1A itu? Jadi, golongan 1A itu dapat dikatakan sebagai logam alkali. Apa itu logam alkali? Ternyata logam alkali itu logam yang tergolong lunak. Dan dia mempunyai satu elektron valensi yang mudah lepas. Logam alkali adalah kelompok logam yang paling reaktif, berarti paling mudah, paling gampang bereaksi, dia mudah terbakar di udara, kemudian bereaksi hebat dengan air. Unsurnya yaitu adalah ada hidrogen atau disingkat dengan H, lambangnya litium, natrium, rubidium, cesium, dan fransium. Nah, unsur golongan 1A ini berupa logam. Dia logamnya lunak, kemudian dapat diiris dengan pisau dan mempunyai massa jenis kurang dari 1 gram sentimeter. Nah, sehingga sangat ringan. Jadi, sifat dari golongan 1A, si alkali ini biasanya dia mudah diiris dengan pisau, kemudian mempunyai massa jenis kurang dari 1 gram per sentimeter kubik, sehingga sangat ringan. Dan dia paling reaktif. Oke? Mudah terbakar di udara, kemudian bereaksi hebat di air. Nah, logam ini bersifat reaktif terhadap air sehingga membentuk basa dan larut di dalam air, kecuali si hidrogen. Ingat, hidrogen adalah bukan golongan dari logam. Hidrogen adalah golongan dari gas. Dia ketika bereaksi dengan air, biasanya dia akan menjadi asam. Nah, selanjutnya adalah reaksi natrium dengan air disertai dengan terbentuknya api dan ledakan. Jadi kalau natrium digabungkan dengan api, dia akan terbentuk api dan ledakan. Ketika natrium dicampurkan dengan air, maka dia akan terbentuk api dan ledakan. Nah, oke. Selanjutnya adalah biasanya golongan 1A ini disimpan di dalam minyak tanah. Supaya apa? Untuk menghindari terjadinya ledakan. Karena dia golongan 1A dia reaktif terhadap air. Nanti dia dapat menimbulkan ledakan. Kira-kira seperti itu ya. Nah, jadi hati-hati. Dia akan seperti kembang api. Nah, makanya disimpannya biasanya golongan 1A ini dia disimpan di dalam minyak tanah. Oke, ada selanjutnya golongan 2A atau yang dinamakan dengan alkali tanah, alkali earth. Oke, unsur pada golongan A disebut logam alkali tanah, termasuk dalam logam aktif. Tetapi kereaktifan atau kemudahan dalam bereaksi dengan yang lainnya dia kurang.
dibandingkan dengan logam alkali seperiode dan hanya akan terbakar di udara jika dipanaskan. Nah, si golongan 1A tadi dia akan terbakar di udara. Tapi kalau alkali tanah ini dia akan terbakar di udara jika dipanaskan. Oke? Ada perbedaan ya antara golongan 1A dan golongan 2A. Nah, biasanya logam-logam golongan 2A ini dapat membentuk basa yang sangat kurang larut dalam air sehingga dikatakan logam ini disebut dengan logam alkali tanah. Si golongan 1A tadi reaktif terhadap air, membentuk basa dan dapat larut dalam air. Si golongan 2A dia membentuk camah, membentuk basa. Apa sih basa itu? Nanti kita akan pelajari. Nah, membentuk basa yang kurang larut dalam air. Nah, dia dapat larut, tapi dia kurang larut. Gimana itu? Nah, kira-kira tidak sepenuhnya larut. Jika golongan 1A, dia akan larut di dalam air dan reaktif. Tapi, jika golongan 2A, dia hanya kurang larut. Ada sebagian yang masih berbentuk padatan. Kira-kira seperti itu. Apa saja sih unsurnya? Ada si berilium, magnesium, kalsium, strontium, barium, dan radium. Selanjutnya adalah golongan 7A atau halogen. Oke. Nah, apa sih? Ini adalah unsur non-logam. Kita tahu tadi bahwa unsur non-logam hampir semuanya terletak di golongan 7A dan 8A. Oke. Nah, golongan 7A memiliki nama lain atau sebutan lain yaitu adalah unsur halogen. Halogen, nah, unsur non-logam yang sangat reaktif. Nah, berarti kalau tadi golongan 1A, 2A, unsurnya adalah logam reaktif. Nah, jika golongan 7A, dia adalah sifat-sifat dikatakan bahwa dia non-logam yang sangat reaktif. Nah, elektron valensinya 7. Berarti kulit terluarnya elektronnya ada 7. Sehingga hanya membutuhkan satu elektron untuk mencapai konfigurasi stabil seperti gas mulia. Gas mulia seluruhnya adalah memiliki elektron valensi 8 atau oktet, kecuali si helium yaitu adalah duplet. Nah, apa sih duplet? Apa sih oktet? Nanti kita akan pelajari. Pada intinya adalah duplet dia elektron valensinya bernilai 2. Oktet elektron valensinya bernilai 8. Nah, apa saja unsur yang termasuk dalam golongan 7A? Ada si fluor, ada si klorin, ada si bromin, yodium, dan astatin atau AT. Nah, semua golongan 7A merupakan unsur non-logam. Dia molekul diatomik beracun, hati-hati ya. Jadi golongan 7A ini memiliki sifat unsurnya adalah beracun dan berwarna. Nah, golongan 7A bersifat reaktif dengan unsur golongan A membentuk senyawa ion atau garam. Nah, ya. Jadi golongan 7A ini reaktif terhadap golongan 1A. Dia akan membentuk sebuah senyawa ion atau senyawa garam. Oke? Kecuali hidrogen, dia akan membentuk dengan asam. Golongan 7A ketemu hidrogen, dia akan membentuk senyawa asam. Golongan 7A ketemu golongan 1A kecuali hidrogen tadi, silitium, natrium, rubidium, cesium, francium, maka dia akan membentuk ion, senyawa ion atau yang dikatakan sebagai senyawa garam. Oke? Selanjutnya, yang terakhir adalah golongan 8A. Golongan 8A atau dikatakan gas mulia. Ada helium, neon, argon, kripton, xenon, dan radon sebagai gas mulia. Kenapa kok dikatakan gasnya mulia? Karena dia sukar bereaksi dengan unsur lain, ya, dia berwujud gas yang sangat stabil, sukar bereaksi dengan unsur lainnya. Nah, namun ada sebagian unsur atau golongan di 8A itu kalau kita paksakan bisa,
Nah, seperti kripton dan xenon. Itu kalau dipaksakan, dia akan bisa bereaksi dengan yang lainnya. Itu dipaksa ya. Unsur yang termaksud dalam golongan 8A itu ada helium, neon, argon, kripton, xenon, dan radon. Biasanya Bapak menyingkat dengan Heni, neneknya Arman, keriting sekali rambutnya. Helium. Neneknya itu adalah neon, Arman itu adalah argon, keriting itu adalah singkatan dari kripton, sekali itu adalah xenon, dan rambutnya itu adalah radon. Heli, neneknya Arman, keriting sekali rambutnya, itu adalah penyingkatan. Nah, mungkin ada pertanyaan, kenapa kok golongan 3A, golongan 4A, 5A, 6A itu kok tidak disebutkan? Nah, biasanya penamaan dia mengikuti dari unsur yang paling atas. Jika paling atas, kita akan flashback. Jadi, yang paling atas itu adalah, kenapa kok tidak ada golongan 3A, kemudian 4A, 5A, 6A, karena kita tahu bahwa yang Bapak jelaskan tadi adalah dalam satu golongan ini memiliki kemiripan sifat. Ini logam, logam. Ini non-logam, ini non-logam. Makanya yang sering dibahas adalah golongan alkali, alkali tanah. Kemudian ini adalah golongan halogen, dan ini adalah gas mulia. Kenapa kok golongan 3A sampai 6A tidak dibahas, Pak? Karena kita tahu bahwa berdasarkan warna-warna ini ternyata mereka dalam satu golongan tidak memiliki kemiripan sifat. Nah, biasanya penamaan diikuti oleh yang nama paling atas. Golongan 3A berarti nama lainnya adalah boron. Golongan 4A nama lainnya adalah karbon. Golongan 5A nama lainnya adalah nitrogen. Golongan 6A nama lainnya adalah golongan oksigen. Nah, kenapa kok ini tidak dibahas? Kita tahu bahwa warnanya ini beda-beda. Nah, dia tidak memiliki kemiripan sifat terkadang. Ini non-logam, ini adalah metaloid, dan ini adalah golongan logam. Nah, maka pengkhususan biasanya hanya di golongan 1A, 2A, 7A, dan 8. Nah, alkali, alkali tanah, halogen,